Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan UTBK SNBT tahun 2026 yang soal-soalnya diambil dari buku paten UTBK SNBT tahun 2026. Sebagai informasi saja teman-teman, di materi UTBK SNBT tahun 2026 ini mencakup 7 subtes. Yang pertama ada penalaran umum, kemudian pemahaman bacaan, selanjutnya ada pengetahuan dan pemahaman umum, kemudian ada pengetahuan kuantitatif, selanjutnya di literasi ada literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, kemudian ada penalaran matematika. Untuk soal yang pertama yaitu penalaran umum. Tanaman sawit memiliki tingkat efisiensi yang paling tinggi dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati lainnya. Makin tinggi efisiensi tanaman penghasil minyak nabati, maka makin tinggi produksi minyak nabati. Pertanyaannya adalah, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? A. Tanaman sawit menghasilkan minyak nabati lebih banyak daripada tanaman penghasil minyak nabati lainnya. B. Semua tanaman penghasil minyak nabati memiliki efisiensi yang sama. C. Produksi minyak nabati hanya bergantung pada efisiensi tanaman. D. Tanaman sawit membutuhkan lahan lebih luas untuk memproduksi minyak nabati. E. Tidak mungkin ada tanaman lain yang melebihi efisiensi tanaman sawit di masa depan. Nah, untuk menjawab soal penalaran seperti ini, teman-teman bisa menggunakan silogisme. Sehingga bisa kita misalkan nih, P itu sebagai efisiensi tinggi, kemudian Q, produksi tinggi, kemudian R itu adalah tanaman sawit. Sehingga kesimpulannya adalah R, Q. Maka kesimpulannya adalah, jika itu adalah tanaman sawit, maka produksinya adalah paling tinggi. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah tanaman sawit menghasilkan minyak nabati lebih banyak daripada tanaman penghasil minyak nabati lainnya. Jadi jawabannya itu yang A. Untuk soal selanjutnya yaitu pengetahuan dan pemahaman umum. Jadi kita diberikan sebuah teks yang harus kita baca terlebih dahulu. Awan terbentuk dari kristal udara dan air yang seharusnya lebih padat daripada udara. Namun, awan terlihat melayang bebas, mengapung tinggi, dan perlawanan gravitasi. Mengapa awan tidak jatuh? Hal itu terjadi karena awan terbentuk tenggelam di dalam udara sekitarnya. Hanya saja, awan terbentuk tenggelam dengan kecepatan yang sangat lambat sehingga terlihat mengapung. Galileo Galilei jauh sebelum abad ke-16 menjelaskan bahwa semua benda jatuh bebas dengan kecepatan yang sama terlepas dari massanya. Gaya gravitasi yang mendorong benda ke bawah dan memaksanya jatuh ke permukaan bumi. Sebaliknya, penerjun payung dapat mendarat dengan aman karena parasut mendistribusikan massa ke area permukaan yang luas. Karena tersebar di area yang luas, hambatan udaranya sangat besar pada awan. Kalimat yang tidak logis dalam bacaan di atas adalah A. Kalimat 1, B. Kalimat 2, C. Kalimat 4, D. Kalimat 8, E. Kalimat 7. Dari bacaan tersebut, kalimat yang tidak logis itu terdapat di kalimat 2 nih teman-teman. Yang namun awan terlihat melayang bebas, mengapung tinggi, dan perlawanan gravitasi. Nah, kalimat ini frasanya tidak seimbang atau tidak sejajar secara gramatikal dengan frasa sebelumnya. Kenapa? Karena di sini ada kata perlawanan. Kata perlawanan ini termasuk dalam kata benda, sedangkan frasa sebelumnya itu menggunakan kata kerja, sehingga perbaikannya itu menjadi mengapung tinggi dan melawan gravitasi. Jadi kata perlawanannya ini kita ubah menjadi kata melawan karena harus menjadi kata kerja, sehingga jawabannya itu yang B, yaitu kalimat 2. Soal selanjutnya yaitu tentang pemahaman bacaan dan menulis. Kerja sama sekolah satu dengan sekolah lainnya menjadi hal yang sangat penting, apalagi untuk mengelola kegiatan ekstrakurikuler yang sangat beragam. Sekolah harus menyiapkan infrastruktur yang sangat banyak karena banyaknya kegiatan. Dengan cara itu, tanggung jawab pengadaannya menjadi lebih ringan. Jadi, hubungan antar sekolah harus terjalin baik. Penulisan kata bercetak tebal yang salah terdapat pada kalimat nomor A1, B2, C3, D4, E5. Di sini bisa kita lihat ya teman-teman, untuk kata bercetak tebal yang di nomor 1 yaitu kata kerja sama. Pada kata kerja sama ini sudah benar ya teman-teman, jadi dia dipisah. Nomor 1 sudah benar. Kemudian untuk nomor 2,
Kata yang bercetak tebal adalah ekstrakurikuler. Jadi untuk kata ekstrakurikuler ini harus digabung ya teman-teman. Nomor 2 berarti salah. Kemudian kita lihat untuk kata yang bercetak tebal di kalimat ketiga, infrastruktur. Infrastruktur ini juga sudah benar. Kemudian yang kata keempat ada tanggung jawab. Tanggung jawab ini juga sudah benar ya, karena penulisan katanya itu harus dipisah antara tanggung dan jawab. Kemudian untuk kalimat 5 yaitu kata antar sekolah. Nah, karena ini adalah kata antar sekolah, jadi dia harus digabung nih teman-teman. Jadi yang kalimat 5 juga sudah benar. Sehingga perbaikan kalimatnya menjadi apalagi untuk mengelola kegiatan ekstrakurikuler yang sangat beragam. Jadi kata ekstrakurikulernya ini harus digabung. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya kita masuk ke soal pengetahuan kuantitatif. Pertambahan tinggi tanaman per hari berkisar 0,4 cm sampai dengan 0,8 cm. Hari ini, tinggi tanaman adalah 140 cm. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Jadi kita diberikan informasi nih teman-teman, ada tabel yang isinya adalah kuantitas P dan Q. Nah, P ini kuantitasnya adalah 9. Sedangkan Q ini adalah waktu yang diperlukan dalam hari agar tinggi tanaman itu adalah 144 cm. Pilihan yang A, kuantitas P lebih besar daripada kuantitas Q. B, kuantitas P lebih kecil daripada kuantitas Q. C, kuantitas P sama dengan kuantitas Q. Yang D, informasi di atas tidak cukup untuk memutuskan hubungan kualitas P dan Q. Kemudian yang E, kuantitas P 2 kali lebih besar daripada kuantitas Q. Nah, dari sini kita bisa melihat kalau pertambahan tinggi tanaman per hari berkisar 0,4 cm sampai dengan 0,8 cm. Nah, hari ini tinggi tanaman itu adalah 140 cm dari informasi yang kita dapatkan. Sehingga nilai minimumnya itu adalah 0,4 cm dan nilai maksimumnya adalah 0,8 cm. Dari sini untuk pertambahan minimal itu diperlukan 144 dikurang 140 per 0,4. Jadinya sama dengan 4 per 0,4 sama dengan 10 hari. Nah, kemudian untuk yang maksimal berarti 144 dikurang 140 per 0,8 sama dengan 4 per 0,8 sama dengan 5 hari. Maka nilai Q ada di rentang Q lebih dari sama dengan 5 dan Q kurang dari sama dengan 10. Maka perbandingan P9 dan Q adalah yang pertama, jika Q sama dengan 5, maka P-nya itu lebih dari Q. Kemudian yang kedua, jika Q-nya itu sama dengan 9, maka P-nya itu sama dengan Q. Jika Q-nya 10, maka P-nya kurang dari Q. Jika kita lihat di sini teman-teman, nilai Q-nya itu ada di 5, 9, atau 10, atau bahkan di antaranya. Nah, maka tidak ada hubungan yang pasti antara P dan Q, sehingga jawaban untuk pertanyaan ini adalah yang D. Informasi di atas tidak cukup untuk memutuskan hubungan kuantitas P dan Q. Soal selanjutnya yaitu literasi bahasa Indonesia. Jadi kita diberikan sebuah teks yang harus kita baca terlebih dahulu. Bacalah teks berikut. Susu adalah cairan berwarna putih yang diproduksi oleh kelenjar susu mamalia, berfungsi sebagai sumber nutrisi utama bagi bayi yang baru lahir sebelum mencerna makanan padat. Susu merupakan emulsi lemak dalam air dengan beberapa senyawa terlarut di dalamnya. Protein susu bertindak sebagai zat pengemulsi atau emulsifir. Zat pengemulsi ini berfungsi agar air dan lemak pada susu tidak mudah terpisah.
Ada begitu banyak kandungan nutrisi penting yang terdapat pada susu seperti protein, kalsium, fosfor, dan vitamin D. Kandungan air di dalam susu sangat tinggi, yaitu sekitar 87,5%. Kandungan gula susu atau laktosa sekitar 5%, protein sekitar 3,5%, dan lemak sekitar 3-4%. Terdapat juga kandungan berbagai vitamin serta mineral. Mutu protein susu setara nilainya dengan protein pada telur dan daging, terutama sangat kaya akan lisin, yaitu salah satu asam amino esensial yang sangat dibutuhkan tubuh. Komposisi susu dapat beragam bergantung pada jenis mamalia, makanan hewan, dan proses pengolahan susu. Susu sapi yang paling dominan dikonsumsi oleh manusia seringkali dipasteurisasi untuk membunuh bakteri dan homogenisasi untuk mencegah pemisahan lemak. Beragam nutrisi penting dan fungsinya dalam kandungan susu. Laktosa pada susu berfungsi sebagai sumber energi. Protein susu berupa whey dan kasein penting untuk pertumbuhan dan perkembangan jaringan. Vitamin pada susu berupa vitamin A, D, E, dan K, serta vitamin B kompleks. Kalsium dan fosfor merupakan mineral penting untuk perkembangan tulang dan gigi. Pertanyaannya adalah, pernyataan yang benar mengenai laktosa terdapat dalam susu adalah A. Laktosa memberikan rasa asam pada susu dan berperan dalam proses pencernaan dan penyerapan nutrisi. B. Laktosa berperan dalam proses distribusi oksigen ke seluruh tubuh. C. Laktosa memberikan rasa manis pada susu dan berperan dalam proses pencernaan dan penyerapan nutrisi. D. Laktosa dapat dicerna oleh tubuh melalui enzim maltase dan menghasilkan glukosa. E. Laktosa merupakan gula sederhana yang merupakan bagian dari galaktosa. Laktosa pada susu itu berfungsi sebagai sumber energi. Kemudian laktosa merupakan gula alami yang terdapat dalam susu yang bisa memberikan rasa manis. Laktosa juga berperan dalam proses pencernaan dan penyerapan nutrisi. Maka pernyataan yang sesuai itu yang C, yaitu laktosa memberikan rasa manis pada susu yang berperan dalam proses pencernaan dan penyerapan nutrisi. Nah, jika kita melihat pilihan yang lain nih teman-teman, yang pertama yang A, laktosa memberikan rasa asam pada susu dan berperan dalam proses pencernaan dan penyerapan nutrisi. Nah, ini kurang tepat karena laktosa itu tidak memberikan rasa asam pada susu. Kemudian yang B, laktosa berperan dalam proses distribusi oksigen ke seluruh tubuh. Nah, ini juga kurang tepat. Kenapa? Karena peran tersebut dilakukan oleh glukosa. Selanjutnya yang D, laktosa dapat dicerna oleh tubuh melalui enzim maltase dan menghasilkan glukosa. Ini juga kurang tepat, teman-teman, karena yang dapat dicerna oleh tubuh melalui enzim maltase dan menghasilkan glukosa itu adalah maltose. Selanjutnya yang E, laktosa merupakan gula sederhana yang merupakan bagian dari galaktosa. Ini juga kurang tepat. Kenapa? Karena galaktosa itu merupakan bagian dari laktosa. Jadi kebalik ya teman-teman. Sehingga jawaban untuk pertanyaan ini adalah yang C. Soal selanjutnya yaitu literasi bahasa Inggris. Read this text below to answer the questions. Rainbows, colorful arcs of light appearing in the sky after rainfall, result from the dispersion, reflection, and refraction of sunlight in water droplets. As sunlight enters a raindrop, it reflects off the inside surface and exits through the opposite sides. This process separates the sunlight into its component colors, creating the spectrum observed in a rainbow. Double rainbows may occur when light undergoes multiple internal reflections. Understanding the physics of rainbow not only illuminates atmospheric optics but also provides insight into the interaction between light and water droplet in the Earth's atmosphere. Which title best summarizes the main idea of the text? A. Water droplets and weather. B. The magic of double rainbows. C. Rain and sunlight, a perfect combination. D. The beauty of rainbows. E. How rainbows form, the science behind the colors. Nah, untuk pertanyaannya ini adalah judul mana nih yang paling tepat untuk teks tersebut. Jadi, kita bisa menentukan judul yang tepat berdasarkan keseluruhan isi dari teks tersebut. Jadi, judul yang tepat dari teks tersebut adalah yang E, yaitu How Rainbows Form, the Science Behind the Colors. Kenapa? Karena teks ini menjelaskan mengenai proses yang menyebabkan terbentuknya pelangi, mulai dari
dispersi, refleksi, dan refraksi cahaya matahari dalam tetesan air. Selain itu, teks itu juga membahas tentang pelangi ganda. Jadi, judul yang tepat untuk teks ini yaitu yang E, How Rainbows Form the Science Behind the Colors. Soal selanjutnya adalah penalaran matematika. Pada dinding suatu ruangan dipasang lampu dengan ketinggian 4 meter dari lantai ruangan. Sebuah meja berbentuk segitiga A, B, C ditempatkan di bawah lampu dengan titik A dan B menempel pada dinding. Panjang dinding AB adalah 1 cm. Dan bayangannya di lantai adalah A aksen, B aksen dengan panjang 5/3 meter. Pertanyaannya itu adalah tinggi meja adalah berapa meter? A 1,6, B 1, C2, D 1,5, E 1,4. Nah, karena pertanyaannya ini adalah berapa tinggi meja, kemudian meja itu kan bentuknya segitiga, jadi kita bisa gambar dulu bentuk segitiga. Kemudian diketahui juga kalau nilai AB itu 1 meter, berarti AB itu kan yang ini. Kemudian nilai A aksen sama B aksen itu adalah 5/3. Nah, garis ST ini adalah tinggi meja dari lantai X. Nah, untuk mencari nilai X ini, teman-teman, kita bisa menggunakan konsep dari kesebangunan, yaitu LS per LT sama dengan AB per A aksen dan B aksen. 4 dikurangin X per, kemudian nilai LT itu berarti kan keseluruhannya, berarti adalah 4. Jadi per 4. Sama dengan nilai AB-nya itu adalah 1, nilai A aksen B aksennya itu adalah 5/3. Selanjutnya, 4 kurang X per 4 sama dengan, nah, yang bagian 1/5/3 ini bisa kita balik, jadinya 3/5. Selanjutnya, kita kali silang aja, 4 kurang X dikali dengan 5, dan 4 dikali dengan 3. Jadinya, 4 kurang X dikali dengan 5 sama dengan 4 dikali dengan 3. Kemudian 4 dikali 5 hasilnya 20, min X dikali 5 hasilnya min 5X. Sama dengan 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. Selanjutnya, min 5X sama dengan 12, kemudian 20 kita pindah ke kanan jadinya min 20. Jadinya min 5X sama dengan 12 dikurangin 20 hasilnya min 8. Berarti nilai X sama dengan min 8 per min 5. Sama dengan, karena min dibagi dengan min hasilnya adalah positif, maka hasilnya adalah 1,6. Nah, berarti tinggi meja untuk pertanyaan ini adalah 1,6 meter. Jawabannya yang A. Cukup sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Semangat belajarnya dan sampai bertemu di video selanjutnya.